Selamat datang di materi ke-8 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Materi ke-8 ini tentang warna. Di sini warna adalah salah satu elemen penting dalam desain, baik itu desain aplikasi atau desain lainnya atau desain web, karena dapat dipakai untuk menarik perhatian konsumen, kemudian juga untuk mengekspresikan tujuan tertentu, menimbulkan rasa ingin tahu, dan bahkan bisa mendorong loyalitas konsumen. Dalam hal ini pemilihan warna yang baik yang sesuai dengan tema dan dilakukan dengan benar itu dapat berpengaruh cukup besar pada bagaimana konsumen menginterpretasikan apa yang mereka lihat dari komposisi warna yang kita gunakan. Pemilihan warna yang tepat itu dapat menciptakan reaksi positif dari konsumen, misalnya mendorong mereka untuk menekan tombol call to action, kemudian untuk melihat penawaran yang lain yang menarik dan sebagainya. Kemudian warna juga dapat membantu seseorang untuk memproses gambar secara lebih efisien dibandingkan dengan gambar hitam putih atau grayscale. Dalam hal ini warna secara umum itu dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu warna primer, kuning, merah, dan biru, kemudian warna sekunder, oranye, ungu, dan hijau, kemudian warna tersier. Warna tersier ini merupakan warna-warna selain warna primer dan sekunder di color wheel seperti ini. Ini jadi perpaduan antara misalnya kuning dan oranye, kemudian merah dan oranye, kemudian biru dan ungu, kemudian hijau dan perpaduan antara kuning dan hijau. Warna primer ini merupakan warna dasar seperti tadi, dan warna sekunder merupakan gabungan dari 2 warna primer. Ini contohnya. Warna sekunder oranye itu gabungan dari warna primer kuning dan merah. Kemudian warna sekunder ungu itu gabungan dari warna primer biru dan merah, dan seterusnya. Di sini cara yang paling mudah untuk memilih kombinasi warna atau palet adalah dengan menggunakan color wheel dan menerapkan prinsip-prinsip analog, komplementer, monokrom, dan triad. Yang pertama, analog. Warna analog adalah 3 warna yang letaknya saling bersebelahan dalam color wheel. Seperti ini, kuning hijau, hijau, dan biru hijau. Ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian warna komplementer adalah 2 warna yang posisinya saling berhadapan dalam color wheel. Misalnya ini kuning dan ungu. Ini berlaku untuk semua warna dalam color wheel ya. Jadi pokoknya yang posisinya saling berhadapan. Berikutnya warna monokrom itu adalah satu warna dengan banyak gradasi. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk warna monokrom ini dulu sebelum ada monitor warna itu yang ada banyak beredar monitor monokrom.
monitor komputer monokrom warnanya hanya satu dengan gradasi dari warna tersebut. Kemudian warna triad adalah warna yang diambil dengan bentuk segitiga pada color wheel seperti ini. Ini triad color ini contohnya ya primary, juga secondary, dan seterusnya. Kemudian Google Material Design, salah satu acuan yang paling banyak dipergunakan dalam penggunaan warna untuk saat ini dalam pembuatan color palette ya. Color palette itu adalah Google Material Design. Dari namanya sudah bisa diperkirakan itu dikembangkan oleh Google dalam framework material desainnya. Ini kita bisa lihat di alamat situs berikut ini. Di sini bahkan di situs yang sama kita dapat langsung membuat theme atau tema. Membuat theme atau tema yang kita inginkan, namun tetap menggunakan dasar-dasar warna pilihan dari Google. Dalam hal ini Google pertama kali menerapkan konsep material design pada Android versi 5 untuk perangkat mobile ya, versi 5 Lollipop. Akan tetapi material design itu sendiri sebenarnya tidak ditujukan untuk mengubah interface secara massal. Jadi tidak diubah dari awalnya, cuma ini sebagai langkah untuk membangun sebuah dasar yang bisa kita gunakan untuk mendesain antarmuka platform Android. Di sini apabila kita perhatikan, semua aplikasi Google itu menggunakan warna-warna yang seragam. Misalnya di Google Drive itu warnanya seperti ini, Google Chrome warnanya seperti ini, kemudian Google Mail warnanya juga mirip-mirip, kemudian Google Meet dan seterusnya, warnanya kira-kira seragam. Sebelum adanya material design, para pengembang yang fokusnya pada user interface dan user experience itu cenderung menggunakan bentuk 3 dimensi. Sebelum flat design itu secara umum yang digunakan adalah pewarnaan yang bersifat 3 dimensi seperti ini. Ini memang pada saat itu sangat populer ya. Ini ciri khasnya ada banyak gradien serta grafis yang memiliki kesan timbul, kesan 3D dari layar smartphone atau komputer kita. Sementara material design itu menggunakan warna-warna solid dan tanpa gradien. Mungkin kedepannya nanti ada penambahan gradien, kita tidak tahu. Di sini material desain hanya menggunakan efek pencahayaan sederhana, terkesan simpel tapi tetap elegan lah. Pada tahun 2020, sebagian aplikasi mobile dari Google dan juga aplikasi webnya ini sudah menggunakan desain yang didasarkan pada material desain ini. Seperti tadi ya, semua elemen warna dari misalnya Google Mail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slides, Google Photos, Google Maps, Google Classroom, dan sebagainya itu sudah menggunakan acuan ke material design. Dan material design ini juga merupakan acuan desain utama yang dipakai untuk sistem operasi Android dan Chrome. Sampai saat ini ada banyak framework yang bisa kita pakai, khususnya framework front end yang dikembangkan dengan menggunakan
Google Material Design seperti Materialize, Material UI, Material Design Lite, Iconic Material, Angular Material, dan sebagainya. Semuanya mengacu pada sistem pewarnaan di Material Design ini. Kemudian untuk pembuatan tema itu ada beberapa resource yang bisa kita pakai. Misalnya di sini ada dulu namanya Adobe Color, sekarang Adobe Color. Ini alamannya di sini. Silakan nanti dicoba jika ingin. Di halaman depan situs ini langsung ditampilkan sebuah tema yang dapat langsung kita pergunakan. Sebuah palette yang bisa kita gunakan. Dan untuk mengubah tema tersebut cukup kita hanya perlu mengubah atau drag salah satu dari 5 buah handle yang terdapat di dalam color wheel. Nah, itu akan langsung tercipta color theme yang berbeda-beda. Sangat mudah. Dan apabila kita menggunakan color theme seperti ini, desain kita sudah sedikit banyak sudah mengikuti desain flat saat inilah. Contohnya seperti ini, kita langsung bisa menggunakan color theme-nya untuk membuat desain. Kemudian situs ini tidak hanya di Adobe ya, ada banyak yang lain, silahkan nanti dicari. Juga menyediakan fasilitas untuk membuat theme berdasarkan gambar yang kita upload. Jadi kita upload image, gambar yang kita sukai, kemudian kita bisa memperoleh tema yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalnya kita suka gambar pemandangan, daripada mungkin kita bikin desain web dengan menggunakan latar belakang atau background picture menggunakan gambar itu nanti kelihatan agak jadul ya kalau kita pakai background. Itu sebaiknya kita pakai gambar tersebut untuk membuat temanya. Mungkin cukup sekian materi untuk tentang warna ini. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.